Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, puji syukur kami ucapkan kepadamu. Karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Sehingga kami Tuhan boleh sama-sama menikmati Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Sekalipun Tuhan ibadah kami ada di rumah-rumah masing-masing. Tuhan Yesus, setelah kami memuji dan menyembah-Mu, saatnya di mana kami Tuhan mau mendengarkan, Tuhan mau bicara kepada kami. Kami rindu sekali Tuhan suara-Mu Bapa melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biar hidup kami selalu kuat, iman kami selalu kuat ya Bapa. Supaya jalan-jalan kami Tuhan, boleh Tuhan selalu dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Urapi Tuhan hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih semua jemaat-Mu Tuhan, GBI, Tuhan Jatinegara, Tuhan Maria Betania, boleh diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami siap untuk menikmati firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik buat kita semuanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan boleh hadir bersama-sama kita. Ya, dan Tuhan boleh mau berfirman di tengah-tengah kita, di dalam ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama ya mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini yang kita akan sama-sama baca melalui firman Tuhan, Alkitab kita, yaitu di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Ya, Kisah Rasul pasal 10, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya. Dia takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua saja, kita sudah sama-sama menikmati akan firman Allah ini. Ayat yang kedua dikatakan bahwa ada, jadi judul firman Tuhan saya hari ini yaitu 4 hal yang dimiliki oleh Cornelius. Ya, 4 hal ini yang akan menghentar dan membawa keluarga Cornelius ini diberkati oleh Tuhan. 4 hal ini yang akan membuat sehingga Cornelius ini senantiasa ada di dalam yaitu tangan Tuhan. Yang pertama adalah ya dia adalah seorang yang saleh. Saleh dalam terjemahan bahasa sehari-hari, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih tahu kita semuanya, takut akan Tuhan itu bukan seperti ya seorang komandan ya bawahannya kepada komandannya ya atau anaknya kepada orang tuanya, tetapi lebih daripada itu ya yang disebut dengan takut akan Tuhan. Kesalehan daripada Cornelius itu adalah di mana dia itu yang pertama dia sangat menghormati Tuhan. Yang kedua, dia adalah seorang yang menghargakan Tuhan, menghargai Tuhan. 2 hal ini, saudara, saya mau kasih tahu buat kita semua jemaat ya, yang ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ibadah di rumah kita masing-masing, bahwa sesungguh-sungguhnya apabila kita, saudaraku, menjadi orang-orang ya, anak-anak Tuhan yang menghargai Tuhan. Menghargai Tuhan di sini artinya gini, ya, kalau kita ibadah, maka kita boleh sama-sama ya menghargai Tuhan, berarti Tuhan hadir di tengah-tengah walaupun di rumah masing-masing. Ya, menghargai Tuhan di sini adalah apa? Kita duduk, kita dengar waktu firman Allah, kita dengar sungguh-sungguh firman Allah. Menghargai Tuhan artinya apa? Pada waktu kita memuji Tuhan, kita sama-sama memuliakan Tuhan.
Disinilah ujian berat buat kita jemaat Tuhan. Mungkin kalau di gereja kita yaitu dipantau oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau kita ibadah di rumah masing-masing, ya suka-suka kita mau duduk atau mau berdiri, ya kita mau mau mendengar apa mau enggak. Nah di sini Tuhan mau mengajarkan kita agar supaya kita mau menghargai Tuhan. Tuhan ajarkan kita menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Ya, kalau kita mau menghargai Tuhan, berarti Tuhan itu adalah yang menjadi pusat, ya. Dia adalah pusat segala hal di dalam hidup kita. Itu namanya. Itu yang dilakukan oleh Cornelius, ya. Dia menghormati Tuhan, dalam dia menghargai Tuhan, berarti di dalamnya dia takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan adalah berarti dalam setiap hari kita nggak boleh ya tidak jujur. Kita nggak boleh, saudara, ya bohong sini, bohong sana, ya. Tetapi saudara sekalian, takut akan Tuhan ini adalah di mana kita mau laksanakan sebagai seorang anak Tuhan, yaitu menghormati Tuhan dan menghargai Tuhan. Nah, yang kedua, ya Bapak Ibu, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa keluarganya ini adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Nah, yang kedua memang Alkitab berkata, yang pertama saleh. Saleh dalam terjemahan sehari-hari itu takut akan Allah. Yang kedua, takut akan Allah ini dalam terjemahan sehari-hari itu adalah dia adalah orang yang sangat ya beribadah kepada Tuhan. Beribadah. Berarti saudara, kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus benar-benar ya menghargakan ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Mengapa? Oleh karena di dalam ibadah itu ya ada sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya membaca firman Allah ya bahwa sesungguhnya di dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16 dikatakan oleh firman Tuhan sangat jelas sekali bahwa sesungguhnya ya latihan badani sangat terbatas gunanya, tetapi ibadah itu adalah sangat berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ibadah kita itu, kalau kita beribadah sungguh-sungguh berarti kita akan menerima janji-janji Tuhan. Janji hari ini dan janji Tuhan untuk hari yang akan datang. Hari yang akan datang itu bicara tentang anak-anak kita. Hari yang akan datang itu bicara tentang keturunan kita. Bagi kita orang tua yang sungguh-sungguh mau datang beribadah kepada Tuhan, menghargakan Tuhan di tengah-tengah ibadah, menghormati Tuhan di tengah-tengah ibadah, ya. Maka Tuhan bilang bahwa sesungguh-sungguhnya kita adalah orang-orang, saudaraku, yang akan mendapatkan janji-janji Tuhan, ya. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang tidak pernah dan tidak boleh dan tidak bisa digagalkan oleh siapapun manusia. Takut akan Tuhan dan beribadah. Saudara, walaupun di masa pandemi ya corona ini, marilah bersama-sama justru kita akan lebih lagi memberikan hidup kita untuk kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana caranya supaya ibadah kita ini benar-benar boleh menjadi ibadah yang memberkati. Ya, ibadah saudaraku yang akan membuat hari depan kita. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke 8 ini bahwa sesungguhnya ibadah itu berguna ya dan ibadah itu mengandung janji. Baik janji hari ini maupun janji untuk hari yang akan datang. Berarti kalau bicara tentang hari yang akan datang, berarti untuk anak-anak kita juga. Berarti untuk masa depan, yaitu anak cucu kita. Karena mungkin ya kita sebagai orang tua, ya secara usia mungkin sebentar. Ya. Tetapi ya Tuhan bilang, kalau itu kita lakukan sebagai anak Tuhan, tetap ibadah kita di rumah masing-masing. Ya, di dalam saudaraku kita mau melakukan doa-doa kita, pujian kita kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Maka engkau akan mendapatkan satu janji dari Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, dia adalah seorang anak Tuhan. Cornelius adalah seorang yang mau yaitu menjadi pemberi ya, sebab dikatakan dengan jelas bahwa sesungguhnya dia adalah memberi sedekah kepada umat Yahudi. Terjemahan sehari-hari berkata bahwa Cornelius rajin dan setia untuk memperhatikan umat Yahudi
yang miskin, dikatakan yang miskin. Artinya hatinya itu berkemurahan. Kemurahan itu adalah buah roh yang kelima. Jadi dari 9 buah roh itu ada 1 buah roh yang namanya kemurahan. Itulah yang dilakukan oleh Cornelius. Hidupnya yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, dia adalah seorang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibadahnya itu adalah ibadah yang selalu mengagungkan Tuhan. Ibadah di gereja bersama di rumah. Ibadah pribadi, artinya dia mengagungkan Tuhan. Di setiap saat dan waktu, dalam dia bekerja, aktivitasnya dia, di jalan, di dalam rumah, dia akan tetap yaitu melakukan ibadahnya, yaitu kemuliaan selalu hanya bagi nama Yesus. Ya, dan yang ketiga dikatakan bahwa dia itu adalah senang melaksanakan buah roh yang kelima, bahwa sesungguhnya dia adalah murah hati, berkemurahan dikatakan ya. Nah, kalau anak Tuhan memiliki hal ini, maka apa yang akan terjadi? Dan yang keempat yang dilakukan oleh Cornelius, dia adalah seorang yang senang rajin berdoa. Doanya itu luar biasa. Ya, doanya itu saudara sekalian sudah menjadi lifestyle buat dia. Doanya itu adalah bukan lagi, yuk saatnya berdoa, bukan. Ya, tetapi sudah menjadi satu kehidupan buat dia. Dimanapun dia berada. Ya, dia adalah seorang yang selalu berjaga-jaga melalui doanya. Pada saat doa secara korporat, pada saat doanya itu bersama-sama dengan keluarga, pada saatnya itu dimanapun dia beraktivitas, doa itu artinya bicara dengan Tuhan 24 jam dalam satu hari. Wah, jemaat Tuhan, GBI Maria Betania, ya, GBI Jatinegara akan menjadi orang-orang yang berdoa. Saudara tahu enggak? Kalau 4 hal ini kita lakukan di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudaraku, kita tetap menjadi orang yang saleh. Artinya orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita menyingkirkan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Saudara, yang kedua dia adalah orang yang mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan ibadahnya itu, saudaraku, dia percaya, dia lakukan ibadah karena ada banyak janji Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, dia lakukan hidup berkemurahan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, dia adalah seorang yang senang terus berkomunikasi dengan Bapa di surga. Jemaat yang ada di sini senang berkomunikasi dengan Tuhan. Ada apa-apa, ingat signalnya adalah sama Tuhan Yesus, ya. Ada apa-apa kita pasang signal kita kepada Tuhan. Kalau kita pasang signal kita, ya. Dan dikatakan di sini bahwa sesungguhnya satu rumahnya Cornelius, bukan cuma dia saja. Makanya saya tandaskan semua jemaat Jatinegara, jemaat Maria Betania, satu keluarga. Itu semua datang sama Tuhan. Sudah dikasih contoh sama ibu gembala kita yang sudah, yaitu pulang ke rumah Bapak. Sehingga satu keluarga sampai hari ini, kan ibadah mengandung janji. Janji itu janji sekarang dan janji yang akan datang. Yang akan datang itu adalah untuk anak cucu kita, anak mantu cucu kita. Makanya kita sudah diberikan satu contoh ya oleh orang tua, ibu gembala kita yang sudah pergi ke rumah Bapak. Ya, Tante Giok Eng telah memberikan contoh. Satu keluarganya itu. Sebab dikatakan dengan jelas di dalam ayatnya yang ke pasal 10 ini, seisi rumah adalah beribadah. Seisi rumah takut akan Tuhan. Seisi rumah adalah saleh. Seisi rumah adalah orang-orang yang berdoa. Seisi rumahnya. Maka yang terjadi adalah hari ini, hari yang akan datang, Tuhan itu menjadi Tuhan yang hebat. Nih lihat ya, hasil daripada keempat hal ini yang dilakukan oleh Cornelius, dikatakan ayat, saya baca saudara ayat yang ketiga ya. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampaklah kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Saudara, Allah memanggil namanya. Allah kenal nama Cornelius. Makanya dia panggil, Cornelius. Tuhan panggil namanya. Saya mau berkata kepada kita semuanya. Ya, kalau saya ditanya mungkin, banyak orang ditanya, kamu kenal Tuhan? Ya, kamu adalah anak Tuhan?
Mungkin kita berkata, iya saya anak Tuhan, saya kenal Tuhan. Tapi saya mau berkata, ya, kita boleh kenal, kita boleh tahu, ya, Tuhan itu siapa. Tapi sebaliknya, apakah Tuhan kenal kita? Ini Cornelius, dia panggil, Tuhan panggil namanya, Cornelius. Ya, luar biasa. Tuhan akan panggil Bapak Gembala kita, Pak Yung Yung, ya, oleh karena dia mengenal, ya saudara. Lalu kemudian, ya dikatakan dengan jelas, pada saat Cornelius, saudara, ya, dipanggil oleh Tuhan, Tuhan masuk ke rumah Cornelius. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan 4 hal ini, Tuhan datang dalam rumah kita. Kalau kita sudah melaksanakan 4 hal ini, maka Tuhan janji, Tuhan sendiri, saudara, yang mengenal kita. Dan Tuhan janji akan terus menyertai kita. Makanya nggak usah takut. Ya, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, ya, aduh, corona ini sudah membuat orang banyak takut. Ya, corona adalah virus yang kecil. Tuhan Yesus adalah luar biasa. Tapi kalau kita nggak takut sama Tuhan, kita nggak banyak berdoa, kita nggak banyak beribadah, yang kecil ini bisa mengalahkan kita. Ya, virus ini bisa mengalahkan kita. Tapi anak-anak Tuhan di GBI Jatinegara, Tuhan janji, kalau kita melakukan ini, Tuhan pelihara semua keluarga kita. Tuhan janji, Tuhan akan memberikan kepada kita kekhususan, perhatian, perkenanan daripada Tuhan menjadi milik kita semuanya. Lihat ayatnya yang keempat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Lihat ayat yang keempat, begitu jelas. Ada apa Tuhan? Cornelius langsung tahu siapa yang datang. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia adalah orang-orang yang peka dan peka. Banyak anak-anak Tuhan, Tuhan sudah datang sama dia, dia pikir biasa-biasa saja. Tuhan sudah datang menegur dia, dia pikir biasa aja. Tuhan mungkin tegur dia, mungkin dengan apalah ya, mungkin dengan sakit perut kah, Tuhan tegur dia kah melalui pekerjaan dia kah, yang pada akhirnya mungkin mulai menurun omsetnya, tapi dia nggak peka. Tapi lihat Cornelius, orang yang melaksanakan 4 hal ini, pada saat Tuhan datang kepadanya, Tuhan panggil namanya, dia pun langsung kenal. Dia tahu suara siapa yang datang memanggil namanya. Bagi saudara dan saya yang dekat dengan Tuhan, yang selalu beribadah kepada Tuhan, yang hidupnya saleh, yang selalu yaitu melaksanakan kemurahan kepada sesama, maka Tuhan berkata, aku kenal kamu. Nah kalau Tuhan kenal kita, saudara, ya kalau saya dikenal sama Bapak Lurah aja, udah senang banget. Saya kenal itu. Yang warga yang namanya Ibu Yohana, senang banget. Apalagi Pak Presiden Jokowi, kalau kenal. Saya tahu, saya kenal itu, namanya Ibu Yohana itu. Waduh, senang banget Pak Jokowi kenal saya. Sekarang Tuhan mau kenal kita. Tuhan kenal siapa kita. Saudaraku, bukan sekedar nama kita saja. Tetapi di sini Tuhan kenal hati kita. Tuhan tahu hati kita. Jadi pada saat kita ada suatu masalah, kita merintih sama Tuhan. Nggak mungkin Tuhan nggak jawab. Pada saat kita datang, penyakit datang sama kita. Nggak mungkin Tuhan nggak menjawab. Pada saat kita membutuhkan ya pertolongan melalui keuangan kah, dana anak sekolah kah, ya rumah kontrakan kah, sudah mau habis, ya kredit kah, motor kita kah, mobil kita kah, atau apa saja. Karena sekarang memang musim kredit, ya saudara. Maka kita akan berkata, Tuhan, pada saat sudah jatuh tempo, ya Tuhan kenal kita, Tuhan kenal hati kita. Ya, asalkan hal itu semuanya bukan untuk hal-hal yang berhura-hura, tetapi untuk masalah, yaitu bagi kemuliaan nama Tuhan. Wah, Jemaat Jatinegara, sudah banyak contoh-contoh dan teladan, saudaraku, yang sudah kita terima melalui kita beribadah kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Saudara, lihat ayat yang ke-30 lagi saya baca ya. Ayat 30 dari pasal 10 ini saya baca. Jawab Cornelius, ya.
4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 sore. Aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku. Lihat. Ya. 4 hari yang lalu kira-kira jam sekian. Aku sedang berdoa. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku. Dengan pakaiannya berkilau-kilauan. Dan dia berkata, Cornelius, doamu telah didengar oleh Tuhan. Saudara, suruhan Tuhan itu datang kepadanya. Dan memberitahukan kepada anak-anak Tuhan. Kepada jemaat Tuhan. Kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak. Di masa pandemi ini. Ya. Semuanya katakan sulit, 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 dan sulit. Tapi bagi anak-anak Tuhan. Ya, saya mau berkata dengan iman. Ya, iya masa sulit. Tetapi kalau kita benar-benar kita sungguh-sungguh ya melaksanakan keempat hal ini, maka kita percaya Tuhan itu adalah segalanya buat kita. Kita percaya Tuhan itu nggak pernah untuk tidak mendengarkan doa kita. Jadi saudaraku yang kekasih, mari bersama-sama jemaat semua yang ada di rumah, yang mendengarkan khotbah saya, ya, mari kita lakukan semuanya, ya. Kita santai di dalam Tuhan, ya. Saudaraku, kita izinkan hadirat Tuhan. Ya, lakukanlah 4 hal ini. Sekali lagi, saudara, lakukan hal ini, 4 hal ini. Maka kalau kita lakukan, maka Tuhan datang, saudara. Ayat yang ketiga, Tuhan hadir, saudara, di tengah-tengah di tengah-tengah rumah tangga kita. Jadi kalau Cornelius, ya, dengan seisi rumahnya, boleh datang sama Tuhan, maka Tuhan bilang, aku pun mau datang ke rumahmu. Ya, kalau Tuhan datang ke rumah saudara, menjadi kepala dalam rumah tangga kita, menjadi kepala saudaraku di dalam sumber rezeki kita, sumber kesehatan kita, sumber kekuatan kita, sumber penghiburan. Ada yang sedih hari ini? Ya. Ada yang hatinya terluka hari ini? Ada yang merasa cemas saudara hari ini? Ada yang merasa takut saudara dengan hari ini? Ingat benar-benar, lakukan saja ini. Tuhan janji, Yohanes 3:16, bahwa dia datang untuk menjadikan kita hidup saudaraku, keselamatan menjadi milik kita. Nah, saya mau kasih tahu bahwa kalau Tuhan janji, keselamatan aja Tuhan beri, apalagi dengan segala tetek bengek ya, kecil, hal-hal yang kecil, ya Tuhan janji. Tetapi dari pihak kita juga harus melakukan seperti Cornelius lakukan, ya. Kalau Tuhan bisa sampai datang ke rumah Cornelius, oleh karena dia melakukan 4 hal ini, ya udah kita lakukan dulu 4 hal ini, ya. Dan kita percaya kalau kita lakukan 4 perkara ini, kita percaya bahwa Tuhan kenal nama kita. Cornelius, Yohana, ya. Dia akan panggil nama kita. Dan bukan saja saya saja. Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan masuk ke rumah dari Cornelius. Ya. Dan dia menyampaikan pesan kepada Cornelius. Dan pesan itu menyangkut keselamatan banyak orang yang non-Yahudi waktu itu. Sehingga di rumah Cornelius, setelah Petrus datang untuk menjenguk Cornelius di rumahnya, sesuai dengan suruhan Tuhan, utusan Tuhan datang, maka bukan Cornelius dan seisi rumahnya saja, tapi mungkin tetangga-tetangganya juga boleh datang untuk terima Tuhan Yesus. Sampai mereka boleh dibaptis dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, percayalah ya, di saat akhir-akhir ini, mari kita izinkan Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Ya, saudara, dengan kita melakukan 4 hal yang tadi. Kalau yang pertama sih, ya, kalau hidup berkemurahan itu mungkin yang terakhir. Tapi yang saya ini sekali adalah kita mau hidup hargai Tuhan, takut akan Tuhan, yaitu menghargai Tuhan. Ya, kita hormati Tuhan.
Kita hargakan pengorbanannya itu di Bukit Kalvari. Saya suka bilang sama anak-anak saya, waktu doa pagi, jangan ngantuk, hargai Tuhan. Ya, pada saat saudaraku ya, kalau saya minta, saya bilang kepada pelayan-pelayan Tuhan, ya, kalau mau melayani, kalau saya membagikan pelayanan kepada mereka, yang memberikan tugas, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Hargakan Tuhan, hargai Tuhan, hormati Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Dengan disertai doa yang tak berkeputusan. Ya. Saya banyak kesaksian, tetapi mungkin nggak bisa ya. Saya beritahukan di sini kesaksian yang luar biasa. Bahwa Tuhan itu hebat, ya. Tuhan itu luar biasa. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari 4 ini saja, saya nggak akan banyak memberikan ayat-ayat yang lain. Tapi kalau 4 hal ini saja kita lakukan, ya, maka saya rindu Tuhan itu selalu datang ke rumah kita. Ya, kalau Tuhan datang di rumah kita, saya bilang, kalau saya streaming ya, live streaming, rekaman, saya bilang di rumah ini, di tempat kita rekaman. Ya, kalau ada mungkin orang datang masuk ke sini membawa corona, saya bilang itu corona tinggal di luar. Nggak boleh masuk di sini. Karena Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Bagaikan bangsa Israel pada waktu di Mesir. Ya, dibubuhi ya darah anak domba Allah. Baik di ambang pintu maupun di jenang pintunya. Setiap anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya benar dengan iman, maka Tuhan janji Tuhan akan terus lindungi kita semua. Jemaat GBI Betani, GBI Maria Betania, semuanya dilindungi. 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan. Ini minggu terakhir. Kita memasuki bulan Juli nanti, minggu depan. Kita akan dilindungi semua oleh Tuhan Yesus. Ya, pasti Bapak Gembala dan jajarannya, pelayan-pelayan Tuhan, terus berdoa supaya semua jemaat GBI Maria Betania dilindungi Tuhan, dilindungi dari COVID. Ya, dilindungi dari segala mara bahaya. Dan semua kecemasan itu Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Sekarang PSBB sudah tidak ada. Ya, kita semuanya sekarang udah, ya saudaraku, ya new normal. Dalam new normal ini bagaimana Tuhan? Ya udah, biarkanlah Tuhan yang akan terus menjadi tameng dalam setiap kehidupan kita. Dan itu saya yakin pasti terjadi. Oke? Tuhan memberkati jemaat Maria Betania. Lakukan 4 hal ini. Yang pertama, takut akan Tuhan. Di dalamnya, menghargai dan menghormati Tuhan. Yang kedua, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biar tangan Tuhan, biar janji Tuhan sesuai dengan 1 Timotius pasal yang keempat tadi. Janji Tuhan hari ini dan yang akan datang menjadi milik kita semua. Dan yang ketiga, kita menjadi orang-orang yang berkemurahan hati. Memiliki hati yang bermurah hati. Ya, artinya kita melaksanakan salah satu dari buah roh itu. Dan yang terakhir, menjadi anak-anak Tuhan yang senang berdoa. Senang menyerahkan kepada Tuhan. Berdoa di sini bukan saja meminta-minta. Saya mengajarkan kepada semua jemaat Tuhan. Nggak usah berdoa terlalu banyak minta-minta. Tapi pada saat kita banyak menyembah, memuji, dan menyembah Tuhan. Di rumah kita, di kamar suami istri, bapak ibu, ada pujian penyembahan. Di kamar anak-anak kita ada pujian penyembahan. Oh, luar biasa, saudara. Sehingga rumah kita, saudara, kamar mungkin kita ada 3 kamar. Kamar 1 ada pujian penyembahan. Di kamar 2, di kamar 3. Saudaraku yang kekasih, ada pujian penyembahan. Maka rumah itu full dengan praise and worship. Ya, bukan cacian, bukan emosi, bukan saudaraku marah-marah satu dengan yang lain. Tetapi ada apa? Ada kedamaian. Ya. Karena ada praise and worship di dalam rumah kita. Ada apa? Mesbah yang bernyala. Ada apa? Tuhan mencium mesbah kita. Rumah itu menjadi rumah yang terang. Penuh kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah rumah tangga itu. Udah pergi, bekerja. Nggak apa-apa. Tetap menjaga ya, kesehatan kita. Jaga terus imun daripada tubuh kita.
Yang mau kerja, kerja. Bersama dengan Tuhan. Ya, ikutin apa anjuran pemerintah. Maka Tuhan janji. Tuhan menyertai kita semua. Dan memberkati semua jemaat yang ada. Tuhan memberkati hidup kita. Amin buat kita semuanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Makasih banyak Tuhan. Kita akan mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya. Mari Pak Wayan, kita akan menyanyi satu lagu, lalu saya mau berdoa. Makasih banyak Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Nyanyikan lagu ini lagi. Terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ya, tenangkan hati Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan, bentuklah hati Bawa ini. kami Tuhan lebih dekat kepadamu Yesus. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Biar kami menghormati Tuhan, menghargai Tuhan dalam hidup kami. Cemerlang bagai emas. Iman kami menjadi iman yang cemerlang, iman yang murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Kita, saudara. Jemaat Tuhan, jangan takut, jangan cemas. Semua yang sakit-sakit ku berikan padamu. Yang punya masalah, percayalah bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat dan besar. Teruskan hingga tulus selalu. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tulus di hadapan Tuhan. Agar aku menyenangkan-Mu. Sekali lagi Pak Wayan, sekali lagi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biarlah hidup kita terus menyenangkan Tuhan. Gak usah kita, jangan kita menjadikan hati ini. Jangan kita membuat hati Tuhan sedih. Buatlah wajah Tuhan tersenyum melihat kita. Untuk hormat-Mu. Biar kita menjadi bejana-bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Cemerlang bagi kehormatan, kemuliaan nama Tuhan. Yes. Tuhan, mari kita serahkan hatiku. Jemaat semua ku berikan padamu. Apa yang bisa kita berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu. Sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tulus. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi menyenangkan-Mu. Dalam rumah kita ada satu keluarga hanya terdiri dari ayah, ibu, kerinduanku. Yang suaminya dipanggil Tuhan, ayo ibu dan anak-anakmu. Kalau hanya ibu saja di rumah bersama anak hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Satu kali lagi Pak Wayan, saya mau berdoa. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu.
Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami, Bapa. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami, buatlah itu. Buatlah supaya kami memiliki kerinduan kepada Tuhan. Supaya kami terus memiliki kerinduan kepada Tuhan, menyenangkan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, Bapak, melalui ibadah kami, melalui Tuhan mesbah keluarga di rumah kami, melalui perbuatan kami setiap hari. Semua jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum youth, semua hargai Tuhan. Jangan ada satupun yang melupakan kasih setia Tuhan. Karena hidup kita adalah anugerah semata-mata. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semuanya karena kemurahan Tuhan saja. Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan. Gereja Betel Indonesia, Tuhan Jatinegara, Maria Betania. Tuhan memberkati semua Tuhan pelayan-pelayan dari Bapak Ibu Gembala Tuhan. Bapak Yuyung dan semua Tuhan staf pelayan Tuhan, Engkau berkati. Semua jemaat dimanapun berada di rumah masing-masing mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Allah. Percayalah saudara, jangan takut. Tuhan Immanuel janji. Kalau Tuhan berjanji bukan seperti manusia. Kalau Tuhan berjanji adalah ya dan amin. Kalau Tuhan janji adalah mengandung perjanjian yang hebat untuk kali ini dan yang akan datang, itu yang terjadi. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan 1 minggu ke depan Allah Immanuel menyertai Tuhan. Kami mau melakukan 4 perkara ini. Dan hal ini akan membuat Tuhan mampir. Tuhan datang di rumah kami. Tuhan datang dalam pribadi kami. Dan memberkati hidup kami. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.